Bahkan yang membuat Deden kaget ketika lemari itu justru bukan hanya mengeluarkan suara yang keras, tapi lemari itu bergoyang-goyang seolah-olah ada orang di dalam yang pingin keluar. Rihanna ditemukan di kamar kosnya dalam kondisi sudah mati, sudah meninggal secara menggenaskan dengan banyak tusukan di dalam tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, di video kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang dikirim oleh Deden yang tinggal di Bandung. Jadi ada seorang perempuan, kemudian perempuan ini dibunuh, dan setelah perempuan ini meninggal dengan cara yang sangat menggenaskan, lalu perempuan ini meneror teman-temannya. Seperti apa keseruan, kengerian daripada cerita yang dikirim oleh Deden ini kisahnya. Nah, sobat Malam Cekam sekalian, sosok wanita ini sebenarnya sih dia teman dekatnya Deden. Dibunuh secara menggenaskan ini terjadi di tahun 2013. Katakanlah bernama Rihanna. Kalau ada apa-apa mereka selalu ngobrol, selalu curhat, selalu diskusi untuk mencari solusi. Disampaikan oleh Deden bahwa sosok Rihanna ini keluarganya tuh sangat memprihatinkan. Ayahnya itu meninggalkan keluarga Rihanna begitu saja tanpa ada kabar pergi kemana dan menghilang kemana. Nah, Rihanna tinggal bersama ibunya, dan Rihanna mempunyai satu adik yang masih kecil, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, suatu hari ketika Deden sedang asik nongkrong di rumah sambil bermain game, mengisi waktu luangnya, kemudian tiba-tiba Rihanna ini dia datang ke rumahnya. Nah, di sini Rihanna curhat, menceritakan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Apa yang dialami oleh Rihanna mengenai kesulitan ekonomi itu selalu dicurhatkan kepada Deden sebagai sahabatnya. Dia dengan sangat terpaksa harus pontang-panting mencari uang karena bapaknya nggak ada, yang menafkahin nggak ada, sedangkan ibunya sendiri pedagang kecil-kecilan lah. Sehingga faktor ekonomi ini membuat Rihanna yang baru saja lulus di tahun 2013 ini, lulus dari sekolah menengah atas, dia terpaksa harus berpikir bagaimana caranya dia bisa membantu ibunya agar bisa membiayai adiknya yang masih duduk di sekolah dasar. Inilah yang dicurhatkan oleh Rihanna kepada Deden malam itu. Nah, Deden yang juga kebetulan dia memang sedang menganggur, dia bingung, dia nggak tahu mau ngasih solusi apa ke Rihanna. Deden pun termenung berpikir apa yang bisa Deden bantu untuk meringankan kondisi kebutuhan ekonomi Rihanna yang cukup mendesak ini. Karena Rihanna menyampaikan kalau dia ya sebenarnya butuh, kebutuhan ekonomi itu sangat mendesak sekali. Akhirnya Deden karena tidak bisa membantu buat Rihanna, akhirnya Deden berpikir, dia dapat ide, kemudian dia menghubungi temannya. Nah, teman Deden ini namanya Indri, dan ya Indri ini memang gak kenal sama Rihanna, tapi secara diam-diam Deden kemudian menghubungi Indri agar malam itu Indri bisa datang untuk sama-sama ngobrol. Siapa tahu Indri bisa membantu. Nah, sosok Indri ini, temannya Deden ini adalah sosok yang cukup dikenal di kalangan dunia entertainment.
kalangan pemusik, bahkan di kalangan dunia karaoke, atau di kalangan orang-orang yang kerjanya di karaoke sebagai pemandu lagu. Karena Indri ini orangnya cukup gaul lah. Akhirnya tidak lama kemudian Indri pun datang, dan mereka bertiga, Indri, Rihanna, dan Deden, mereka ngobrol-ngobrol. Dan di awal Deden hanya ngobrol biasa-biasa saja, sekedar basa-basi. Lalu pembicaraan Deden mulai mengarah ke arah permasalahan yang dihadapi oleh Rihanna. Lalu Deden pun menyampaikan masalahnya kepada Indri, bahwa Deden minta Indri untuk mencari solusi bagaimana mereka berdua, Deden dan Indri, bisa membantu Rihanna yang kebetulan sangat membutuhkan bantuan dalam hal finansial. Namun yang terlintas dalam pikiran Indri, ada ide nih. Maka Indri langsung menyampaikan kalau untuk mencari uang yang cepat itu bisa saja, tapi ya resikonya sih cukup berat. Indri menyampaikan ada satu pekerjaan yang secara instan bisa menghasilkan, dan ini pekerjaannya adalah sebagai pemandu lagu di sebuah usaha karaoke. Mendengar itu, Deden cukup kaget dan dia cukup khawatir dengan kondisi Rihanna yang harus masuk ke dunia seperti itu. Namun setelah itu Deden memandang ke arah Rihanna, dan Rihanna pun sepertinya juga kebingungan. Tapi yang anehnya justru Rihanna menjawab iya, dan dia bersedia untuk bekerja sebagai pemandu lagu. Deden sangat khawatir di situ karena dia kenal banget dengan Rihanna, dan dia tahu betul lah bagaimana dunia malam. Resikonya tuh terlalu tinggi untuk seorang Rihanna yang baru lulus SMA dengan perawakan tinggi, putih, dan cantik. Tapi mungkin tidak ada pilihan lain buat Rihanna. Dia pun terpaksa harus mengambil peluang itu demi kepentingan ibu dan adiknya. Dan akhirnya Deden pun memberikan nasihat-nasihat, Deden memberikan saran-saran. Setelah itu hari demi hari, di saat Rihanna sudah mulai aktif di tempat pekerjaannya yang disarankan oleh Indri tadi, hari demi hari Deden melihat ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Rihanna. Perubahan dari sisi gaya hidupnya itu sudah mulai berubah. Bahkan satu hal yang membuat Deden cukup sedih, ketika suatu hari dia ketemu dengan Rihanna. Kemudian Rihanna memperlihatkan salah satu gambar tato yang ada di punggungnya. Apalagi tato tersebut ada di punggung Rihanna yang putih mulus, sehingga menambah gambar tato itu cukup kelihatan menarik sekali. Tapi Deden tidak bisa berbuat banyak. Deden hanya bisa memberikan saran-saran. Nyatanya sih ya Rihanna mungkin kurang bisa mendengar lah. Karena yang membuat Deden semakin sedih juga adalah seolah-olah Deden melihat bahwa Rihanna ini sudah tidak fokus lagi kepada ibu dan adiknya. Dia lebih mencintai dunianya yang baru, dunia kehidupan malam. Memang jujur, Deden sendiri mengakui bahwa akan sangat mudah buat Rihanna. Dan sikap dia pada dasarnya itu orangnya tuh supel dan selalu bisa menghargai orang. Makanya tidak heran kalau teman-teman kerjanya itu sendiri banyak yang menyukai Rihanna. Sampai-sampai ada satu kejadian yang membuat Deden harus berurusan dengan kekerasan. Ketika Deden waktu itu menawarkan untuk mengantar dan menjemput Rihanna. Di sini kejadian yang tidak enak terjadi. Ketika Deden waktu itu sedang menunggu Rihanna nih, itu kurang lebih sekitar jam 2:30, 3. Dan Deden nunggunya di tempat parkir waktu itu.
di tempat parkir di basement lantai 2. Dengan sepeda motornya dia duduk di situ menunggu Rihanna pulang. Tapi hal yang mengejutkan Deden adalah ada seorang tamu, laki-laki yang sudah kelihatan cukup mabuk lah waktu itu. Kita sebut namanya Angga lah. Memaksa Rihanna untuk ikut dengan dia ke mobilnya. Karena terlihat oleh Deden dari kejauhan, Rihanna ini ditarik-tarik supaya dia masuk ke mobilnya si Angga. Yang sudah pasti Angga ini berencana untuk membawa Rihanna ini ke sebuah hotel. Dan Deden mendengar pembicaraan itu karena suaranya cukup keras. Dia memaksa Rihanna untuk ikut. Ayolah Rihanna, kamu ikut dengan saya suka dengan kamu. Dengan suara yang agak sedikit mabuk. Tapi Rihanna ini tetap dia tidak mau. Karena Rihanna ini tahu, udah jelas Rihanna mempertahankan diri. Dia tidak mau. Enggak bang, saya enggak mau bang. Udah abang pulang aja sendiri, saya enggak mau. Udah kamu ikut saya pingin berdua sama kamu malam ini. Dia bahkan terlihat menyeret Rihanna untuk mau masuk ke mobilnya. Hal ini jelas dong, hal yang sangat tidak bisa diterima oleh Deden. Deden emosi, bagaimana kekhawatiran itu terjadi terhadap Rihanna sahabatnya. Akhirnya Deden nyamperin mereka berdua, dia menarik tangannya Rihanna. Kamu jangan macem-macem dengan Rihanna, saya adalah sahabatnya. Akhirnya si Angga ketika dia mau menarik tangannya si Rihanna, Deden langsung menepis sambil dia bilang, kamu jangan macem-macem dengan Rihanna. Otomatis hal ini membuat si Angga itu geram dengan kehadiran si Deden waktu itu. Apalagi dilihat begitu banyak orang yang sudah mulai memperhatikan mereka di basement parkir lantai 2 itu. Angga gak mau malu dia. Akhirnya dengan kondisi walaupun sempoyongan dia mabuk, karena dia tidak terima dengan teguran si Deden, apa yang terjadi? Angga melayangkan pukulan dengan tangan kanannya ke arah wajah Deden. Tapi namanya juga orang mabuk, yang namanya mukul juga, segimana mukul juga nggak ada kekuatan dan lamban. Otomatis hal itu bisa ditepis oleh Deden yang dalam kondisi sadar. Karena didorong rasa emosi, marah, Deden tidak terima atas perlakuan si Angga kepada Rihanna. Akhirnya Deden pun membalas. Sobat Malam Mencekam, Anda tahu nggak? Akhirnya si Angga lah yang babak belur, dibuat sama Deden. Tapi untung saja ada beberapa orang termasuk Rihanna sendiri itu melerai perkelahian mereka. Dengan segera si Deden membawa Rihanna untuk pulang. Nah, keesokan harinya dan seterusnya, kondisi mengenai permasalahan dengan si Angga itu ternyata berbuntut panjang. Angga datang lagi dengan teman-temannya, tapi pihak karaoke yang di mana Rihanna kerja itu sudah mengantisipasi kalau akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu terjadi kurang lebih sekitar 3 bulan. Sehingga membuat hal ini mengakibatkan Rihanna jadi tidak nyaman. Di dalam bekerja dia mulai gak nyaman. Sampailah di suatu hari ada satu temannya itu menawarkan sebuah peluang kepada Rihanna. Tetap sebagai pemandu lagu di salah satu karaoke, tapi tidak di Bandung. Tempatnya adalah di sebuah pulau, yaitu Pulau Kalimantan. Ini satu peluang menurut Rihanna. Karena kondisi waktu itu sudah membuat Rihanna gak nyaman dengan gangguan teman-temannya si Angga. Mungkin apa saya ambil gak ya? Demikian. Itu yang dipikirkan oleh Rihanna. Apalagi yang disampaikan oleh Nindi. Nindi ini adalah orang yang menyampaikan, yang menawarkan peluang ini kepada Rihanna. Nindi menyampaikan kalau gajinya itu 7 juta. Rihanna berpikir ya siapa tahu dia bisa banyak membantu ibunya dan bisa membiayai sekolah adiknya yang masih sekolah dasar. Dan tentunya Rihanna itu tidak sendirian pergi ke Kalimantan. Ada 4 orang teman lain yang sama-sama dari Bandung yang pergi ke Kalimantan, yaitu Nidia,
Ajeng, kemudian Tasya dan Merisa. Nah, keempat orang inilah yang nantinya akan memberikan kabar yang berhubungan dengan Deden untuk memberikan informasi atau kabar mengenai kondisi daripada Rihanna temannya. Dan Deden waktu itu memang yang mengantarkan langsung ke Jakarta. Sepulangnya dari situ Deden hanya berdoa semoga apa yang dilakukan, apa yang dijalani oleh Rihanna itu berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan apapun. Di hari-hari awal, hari pertama, kedua, minggu pertama dan minggu selanjutnya, itu tidak terjadi hal-hal yang aneh. Semua berjalan dengan mulus, semua berjalan dengan baik. Sampai akhirnya pada satu hari ketika Rihanna kerja di sana, ada satu hari di mana Rihanna mulai didekati oleh dua orang laki-laki. Yang dua orang ini menyukai, betul-betul senang dengan sosok Rihanna. Yang satu adalah seorang dokter, yang satu lagi adalah seorang pejabat. Bahkan pejabat ini pada satu malam berani mendatangi tempat kosnya Rihanna dan secara terang-terangan, secara jujur menyampaikan kalau dia itu berniat ingin mengawini Rihanna. Ini jelas membuat Rihanna kaget. Dan ternyata selang beberapa hari, satu laki-laki lagi yang punya predikat sebagai dokter waktu itu juga melakukan hal yang sama. Dia mencoba untuk melamar Rihanna untuk menjadi istrinya. Sedangkan Rihanna sendiri itu dia belum mau untuk menikah. Dan yang paling Rihanna jijik dan dia tidak mau adalah mereka ini sama-sama sudah mempunyai keluarga dan sudah mempunyai istri. Itu yang Rihanna gak suka. Tapi kedua orang ini yang membuat Rihanna heran adalah kenapa mereka seperti bersamaan menyukai Rihanna dan bersamaan mau melamar Rihanna. Ini hal yang sangat aneh. Hampir setiap malam salah satu dari mereka itu selalu muncul dan selalu mengganggu kenyamanan Rihanna bekerja. Dan hal ini betul-betul membuat Rihanna gak nyaman. Bahkan yang paling mengerikan, yang seorang dengan predikat pejabat tadi, sampai dia berani mengancam Rihanna. Dia bilang bahwa kamu harus mau menjadi istri saya. Kamu jangan bikin malu saya. Kalau seandainya kamu gak mau, kamu lihat akibatnya. Ancaman inilah yang membuat Rihanna semakin ketakutan. Suatu malam Rihanna berpikir dengan tekanan-tekanan dalam kehidupan dia yang semakin mendesak seperti ini, semakin mengganggu kenyamanan dia bekerja. Akhirnya dia memutuskan bahwa dia lebih baik keluar saja dari pekerjaan itu. Dia lebih baik keluar dari tempat karaoke itu dan dia mendingan pulang ke Bandung. Mendingan dia di Bandung bersama ibunya dan adiknya yang masih SD. Dan niat itu sudah bulat bahwa Rihanna memang mau ke Bandung. Segala sesuatu sudah dia persiapkan, hanya dia tinggal menunggu gajian saja. Jadi rencananya ketika Rihanna sudah gajian, maka dia akan langsung pulang ke Bandung. Tapi apa yang terjadi? Disinilah titik yang sangat membuat Deden merasa sedih dan merasa terpukul. Ternyata naas. Rencana pulang ke Bandungnya itu ternyata diketahui oleh salah satu dari dua orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Rihanna ditemukan di kamar kosnya dalam kondisi sudah mati, sudah meninggal secara menggenaskan dengan banyak tusukan di dalam tubuhnya. Begitu terpukul Deden mendengar berita ini. Satu lagi yang membuat Deden terpukul dan menyesal adalah apa? Dialah sahabat yang mengantar Rihanna sampai ke bandara pada saat dia mau pergi ke Kalimantan. Deden bingung. Satu, merasa bersalah, yang kedua kebingungan. Bagaimana Deden harus menyampaikan berita ini kepada Ibu Imas, ibunya Rihanna, mengenai kondisi yang dialami oleh Rihanna. Dia semakin bingung. Dia berpikir, saya aja udah begini ngelihat kenyataannya.
menerima berita seperti ini. Apalagi Bu Imas, ibu kandungnya. Tapi apa boleh buat? Karena bagaimanapun Ibu Imas harus tahu kondisinya, harus tahu keadaannya. Maka Deden pun langsung datang ke rumah Ibu Imas dan dia pelan-pelan menyampaikan kabar ini. Apa yang terjadi? Ibu Imas histeris ketika Deden ceritakan mengenai kabar Rihanna. Dan Ibu Imas itu sampai pingsan. Satu hal yang membuat Deden gemas, gergetan. Tiba-tiba kabar mengenai kematian Rihanna itu seperti hilang begitu saja. Seperti berita receh saja. Apakah si pelaku itu mendapatkan ganjaran atau tidak, ini semuanya hilang begitu saja. Disinilah awal cerita yang horor dan mencekam. Ayahnya yang menghilang sekian lama, dan ternyata ayahnya ini ada di Medan. Maka dengan segera 1 hari sebelum jenazah Rihanna diterbangkan dari Kalimantan menuju ke Bandung, ayahnya sudah pergi ke Bandung menggunakan pesawat. Dan ternyata ayahnya ini bersikeras kepada mantan istrinya yaitu Bu Imas untuk mengambil Rihanna, untuk mengambil jasadnya Rihanna dan akan dimakamkan di Medan. Udah jelas pasti Bu Imas sebagai ibu kandungnya tidak akan terima dengan kondisi seperti itu. Bu Imas bersikeras untuk Rihanna tetap dimakamkan di Bandung. Dan di sini kesulitan terjadi. Pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan. Karena ternyata ayahnya Rihanna ini yang setelah sekian lama menghilang, dia ternyata di Medan menikah lagi dan dia kembali ke agamanya yang semula yaitu agama Kristen. Dan ayahnya ini menginginkan Rihanna dimakamkan secara Kristen yaitu pakai peti mati. Ibunya tidak mau kalau Rihanna harus dimakamkan pakai peti mati, apalagi harus dibawa ke Medan. Akhirnya diputuskan bahwa Rihanna tetap akan dimakamkan di Bandung. Tetapi Rihanna dimakamkan harus pakai peti mati. Walaupun caranya dengan secara Islam. Karena proses penguburannya itu dilakukan oleh ustadz. Hanya ayahnya memberikan syarat, oke, Rihanna dikuburkan di Bandung dengan cara Islam tapi harus pakai peti mati. Keputusan itulah yang akhirnya bisa diambil oleh kedua orang tuanya. Aneh juga kan? Dipimpin oleh ustadz, dimakamkan secara Islam tapi pakai peti. Yang saya tahu sih sebenarnya nggak ada kita harus pakai peti mati. Mungkin juga ya hal ini diambil karena mereka ini bertengkar. Daripada dibawa ke Medan mungkin kata ibunya ya oke lah pakai peti mati tapi dikuburkannya di Bandung dengan secara Islam. Mungkin itu keputusan yang sebenarnya sulit ya bagi kedua orang tuanya, kepada ayahnya juga kepada ibunya. Dan ya aneh juga gitu loh, secara Islam tapi pakai peti mati. Tapi itu mungkin ada dasar kenapa keputusan itu harus diambil. Nah, di sini kondisi yang mistis dan mencekam terjadi. Nah, sobat malam mencekam sekalian, gimana pandangan Anda coba? Lucu ya, dimakamkan secara Islam tapi pakai peti mati. Nah, tapi kita udah bahas tadi bahwa ya ini keputusan yang sangat terpaksa diambil oleh Bu Imas. Padahal bukan COVID, kenapa harus pakai peti mati ya? Gimana tanggapan sobat malam mencekam sekalian?
Oke, kita lanjutin ceritanya ya. Nah, setelah proses pemakaman itu berjalan, keesokan harinya di sini mulai hal-hal yang aneh, yang mistis mulai terjadi. Pertama yang dialami oleh Deden tentunya sebagai sahabat. Di suatu malam Deden ini sangat merasa terpukul dan merasa kehilangan sosok sahabat yang sangat baik, seorang Rihanna yang justru menjadi tulang punggung Ibu Imas harus meninggal secara menggenaskan. Pemikiran Deden tuh semakin gak jelas lah, galau dia. Dia mencoba menghibur diri, dia datang ke rumah temannya, yaitu tidak jauh jaraknya dari situ. Dan ini juga temannya ini ya temannya almarhum juga, temannya Rihanna juga, yaitu Indra. Nah, Indra dan Niken ini itu adalah sahabat dari Rihanna juga, teman Rihanna juga. Kalau sahabat sih Deden yang paling dekat dengan Rihanna. Dan di situ juga ada salah satu tetangga namanya Wina. Jadi mereka ini berempat, Deden, Indra, Niken, dan Wina. Mereka ini biasa berkumpul di rumahnya Wina. Dan tujuannya mereka akan begadang lah, ngobrol sambil sama-sama merasa kehilangan, menghibur diri. Merasa kehilangan akan sosok sahabat yaitu Rihanna. Yang mereka lakukan adalah bermain kartu biasa, bermain remi-remian lah. Bermain remi-remian seperti itu. Terus tiba-tiba keanehan terjadi. Pada saat mereka sedang main kartu, Wina ini tiba-tiba dia menangis. Dia menangis, terus kemudian dia bilang, ampun, tolong saya nggak kuat. Tolong, di sini gelap, tolong saya nggak kuat. Wina berteriak-teriak seperti itu. Tadi ketawa-ketawa bermain kartu, tiba-tiba dia nangis seperti itu. Di sini Deden baru sadar, oh ini sepertinya Wina kesurupan. Dan Niken, Indra, serta Deden berusaha untuk berdoa dengan doa apa yang mereka bisa agar Wina ini tetap kembali sadar. Tapi apa yang terjadi? Kondisi Wina yang saat itu kesurupan terus meraung-raung. Dan yang anehnya, suara Wina itu kok berubah. Kok suaranya malah mirip Rihanna. Setelah mereka ini berdoa berusaha untuk membuat Wina sadar dari kesurupannya ini, akhirnya di tengah malam itu apa yang terjadi? Mau tidak mau, akhirnya Deden walaupun malu karena sudah malam, akhirnya Deden berusaha untuk mencari solusi. Dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah Ustadz. Harus ada Pak Ustadz untuk hadir di situ, untuk menyadarkan kesurupannya si Wina. Dan sobat malam mencekam sekalian, singkat cerita akhirnya Pak Ustadz itu datang. Dan tidak berselang lama setelah Pak Ustadz itu berdoa, Wina lemas dan kembali dia sadar dari kesurupannya itu. Dan akhirnya Wina pun kembali sadar. Pak Ustadz menyarankan untuk tidak melanjutkan begadangnya. Lebih baik mereka pulang sajalah ke rumahnya masing-masing. Ya akhirnya mereka pun bubar dan tidak jadi begadang. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Sobat malam mencekam sekalian, keesokan harinya Deden berpikir dia akan berkunjung ke rumah Bu Imas. Ya sekaligus silaturahmi, juga menghibur Ibu Imas dan keluarga lah, agar tidak merasa terlalu kehilangan dengan kepergian Rihanna. Akhirnya Deden pun datang ke rumah Bu Imas. Mereka ngobrol. Tidak terasa malam pun tiba. Mereka ngobrol dan Ibu Imas menawarkan kepada Deden untuk tidak pulang saja, untuk menemani Ibu Imas dan si kecil yang masih SD supaya tidak kesepian.
Akhirnya Deden pun mengiyakan. Ya pengertiannya sih bukan nginep, begadang lah, karena mereka ini sering ngobrol sampai pagi berdua di rumahnya Rihanna. Ya tidak ada salahnya malam itu untuk menemani Bu Imas dan adiknya Rihanna. Deden pun mengiyakan. Akhirnya dia menginap di rumahnya Bu Imas. Dan Bu Imas mempersilahkan Deden untuk tidur di kamarnya Rihanna yang biasa dipakai oleh Rihanna. Ketika Deden berbaring, itu kan ada lemari yang biasa dipakai oleh Rihanna. Tiba-tiba Deden mendengar suara geredak geruduk di dalam lemari tersebut. Awalnya sih pelan, tapi lama-lama suara ini makin keras. Deden terus memandangi lemari yang berada di sebelah kirinya pada saat dia lagi berbaring. Suara itu makin keras, bahkan yang membuat Deden kaget ketika lemari itu justru bukan hanya mengeluarkan suara yang keras, tapi lemari itu bergoyang-goyang seolah-olah ada orang di dalam yang pingin keluar. Sontak saja Deden kaget dong. Dia keluar, dia loncat dari tempat tidur itu, dia lari keluar ke ruang tamu. Dan hal itu yang membuat Ibu Imas terbangun. Lalu dia nanya, "Ada apa, Den?" "Gak ada apa-apa, Bu. Saya cuman kegerahan," kata Deden. "Bu, saya dapat SMS nih dari ayah saya harus pulang." Waktu itu jam menunjukkan kurang lebih jam 12 lewat lah, jam 12 malam lah. Terpaksa Deden memberikan alasan seperti itu kepada Bu Imas karena Deden gak kuat tidur di tempatnya Rihanna. Akhirnya dia pulang dengan alasan bahwa bapaknya nelpon, bahwa bapaknya meng-SMS untuk menyuruh dia pulang karena ada hal yang harus dibahas. Akhirnya Deden pulang dan dia tidak jadi menginap di rumahnya Bu Imas. Keesokan harinya Deden langsung nelpon Nidia. Nidia ini adalah temannya Rihanna. Nah kebetulan Nidia ini memang belum pulang ke Kalimantan. Nah waktu itu Deden nelpon Nidia dan berjanjian mereka untuk ketemu. Dan waktu itu Nidia sedang jalan bersama pacarnya. Mereka bertiga nongkrong sambil minum, sambil ngopi di salah satu kafe. Dan Deden menceritakan apa yang dia alami. Semua Deden ceritakan mengenai Wina kesurupan, mengenai lemari yang bergerak. Itu semua diceritakan kepada Nidia. Mendengar cerita ini, Nidia pun panik. Dia seolah-olah menjadi ketakutan juga. Lalu Nidia menyarankan bahwa supaya Deden coba untuk berdiskusi atau konsultasi dengan Pak Ustadz untuk menceritakan kejadian ini dengan Pak Ustadz. Itu ide bagus, pikir Deden. Namun apa yang terjadi sebelum Deden ini menceritakan atau bertemu dengan Pak Ustadz, di siang harinya Deden bertemu dengan Ogel, salah satu tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya. Dan Ogel ini juga adalah salah satu sahabat dari Rihanna juga. Apa yang dialami oleh Ogel? Ogel cerita sama Deden bahwa ketika malam-malam jam 11 malam itu ada hal yang aneh yang dialami oleh Ogel. Waktu itu Ogel sama ibunya sedang di rumah dengan keluarganya dan tiba-tiba Ogel mendengar ada suara tangisan di luar. Seseorang dengan suara wanita, dia minta tolong dan ya suaranya sama. Suaranya, kata-katanya tuh, ampun, tolong saya jangan disiksa. Saya tidak kuat disiksa seperti ini. Awalnya sih Ogel hanya berpikir, ini mungkin ada tetangga yang lagi berantem. Apa yang dilakukan oleh Ogel? Dia membawa golok dari rumahnya dan dia mencari sumber suara itu ada di mana. Sumber suara itu memang sudah jelas itu bersumber di luar. Akhirnya Ogel dengan membawa golok hanya untuk jaga-jaga, dia berusaha untuk dia ingin menolong.
Dia dengerin, dia cari terus sumber suaranya, dan dia hampiri sumber suaranya. Dia yakin betul bahwa sumber suara itu letaknya ada di dekat jembatan. Akhirnya mencoba mendekati suara itu karena suara itu masih terdengar. Nah, ketika berusaha memberanikan diri mendekati sumber suara itu sampai di jembatan yang cukup gelap malam itu, suara itu hilang. Dengan sangat jelas sebelumnya Deden mendengar bahwa suara itu jelas banget. Kenapa tiba-tiba ketika dia sampai di jembatan itu, teriakan minta tolong, saya tidak mau disiksa lagi, itu tiba-tiba hilang. Dia lari terbirit-birit menuju rumahnya. Udah jelas dong, kondisi gelap, ada suara seperti itu, tiba-tiba suaranya hilang, takut pasti. Di sore harinya, akhirnya Deden itu mengambil satu inisiatif. Dia untuk bertemu dengan, ya katakanlah salah satu orang pintar lah, untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang mistis yang mereka alami. Akhirnya dia bertemu dengan salah satu praktisi spiritual, dan dia menceritakan mengenai hal-hal yang dia alami, dan praktisi spiritual itu paham apa yang terjadi. Dan dia mengatakan kepada Deden, oke, kita lakukan mediasi saja. Dan akhirnya singkat cerita mereka melakukan mediasi, yaitu tepatnya di malam hari. Dan itu tepatnya di rumah Wina. Dan yang menjadi mediatornya sendiri itu adalah Wina. Singkat cerita, si praktisi spiritual ini dia melakukan jampe-jampe, melakukan doa-doa. Dan tiba-tiba seketika itu juga Wina langsung kesurupan lagi. Dan tahu gak sobat malam mencekam, yang terdengar keluar dari mulutnya Wina adalah suaranya Rihanna. Dan kata-katanya tepat, sama seperti sebelum-sebelumnya. Ampun, ampun, jangan siksa lagi, saya sudah capek seperti ini. Tolong, tolong, di sini gelap, saya nggak tahu mau kemana. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Wina ketika dilakukan mediasi. Dan jelas itu suaranya Rihanna, mirip sekali dengan suara Rihanna. Itulah kesimpulan yang diambil Deden. Berarti apa yang terjadi selama ini mungkin dari sosoknya Rihanna. Maka tidak lama dari situ, setelah semuanya bubar, setelah semuanya selesai, Deden mulai sibuk lagi. Mau tidak mau, malam itu juga tanpa diketahui oleh teman-temannya, Deden mendatangi Pak Ustadz. Dia ngobrol kepada Pak Ustadz, dia ceritakan semua kejadian, sampai menceritakan kejadian yang terakhir tadi, yaitu ketika dilakukan mediasi tadi. Sobat malam mencekam sekalian, mendengar penuturan dan cerita dari Deden ini, Pak Ustadz berpikir dan mulai mengambil sebuah kesimpulan. Lalu dia dengan senyum kepada Deden, sambil tersenyum dia bilang, Den, saya paham ini apa yang terjadi. Besok pagi kamu temani saya, bawa saya ke rumah Ibu Imas. Kita ngobrol di sana. Dan singkat cerita, sobat malam mencekam, akhirnya Deden ditemani oleh Indra dan Pak Ustadz. Juga Ogel hadir di situ. Mereka datang ke rumahnya Bu Imas. Mereka ngobrol, berdiskusi, dan menyampaikan yang menjadi usulannya Pak Ustadz. Pak Ustadz menyampaikan kuburan Rihanna itu harus digali ulang. Untuk apa Pak Ustadz? Rihanna, dia tidak mau pakai peti mati. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Deden berpikir, masuk akal juga ya. Akhirnya siang itu juga dilakukanlah penggalian kembali kuburnya Rihanna. Dan Rihanna dimakamkan secara Islam tanpa pakai peti mati. Dan di situ sekaligus juga Pak Ustadz mengucapkan kalimat syahadat untuk Rihanna. Dengan harapan ya bahwa Rihanna bisa tenang.
Dan sobat malam mencekam sekalian, setelah proses kejadian itu, kondisi sudah mulai kondusif dan kembali tenang. Tidak ada lagi teror-teror, suara-suara rintihan dari Rihanna. Dan peti mati itu disimpan di dekat pos, yaitu tepatnya di belakang pos kamling tempat penjagaan. Setiap orang yang lewat pos itu selalu ada gangguan. Gangguannya adalah apa? Ternyata peti mati yang disimpan di situ itu dipakai tempat jin-jin yang jahil. Bahkan bukan cerita bohong bahwa setiap orang yang lewat ke pos itu selalu diganggu oleh sosok-sosok yang ada di dekat peti mati tersebut. Bahkan ada satu kejadian di mana salah satu warga ketika pulang dari situ, dia melihat sosok kuntilanak berbaju merah duduk di atas peti mati itu. Itu salah satu dari kengerian mengenai peti mati bekas Rihanna. Nah sobat malam mencekam sekalian, hal ini berlangsung, teror mengenai peti mati itu berlangsung kurang lebih sekitar 6 bulan. Banyak gangguan-gangguan yang terjadi yang mengerikan yang dialami oleh warga kalau malam melewati pos itu. Dan apa yang terjadi? Peti itu direcah, dipotong-potong, dan dijadikan kayu bakar. Alhamdulillah, setelah peti itu direcah dan kemudian dibakar habis, kondisi kalau malam, kondisi lingkungan itu nyaman kembali. Inilah satu kisah yang dialami oleh Deden, yang ditinggalkan oleh sahabatnya yaitu Rihanna dengan sangat menggenaskan. Sobat malam mencekam sekalian, terima kasih sobat malam mencekam. Jangan lupa untuk terus dukung kami dan nantikan video kami yang tidak kalah mencekam lainnya. Saya Yudi dan tim malam mencekam pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.